Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, aku Gustin Armunanti dengan NPM 2113024011. Aku dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2021. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai materi biologi tentunya, yaitu salah satu organel sel. Ciri-cirinya organel ini hanya ada di sel tumbuhan. Menurut kalian apa ya? Yaps, bener banget, kloroplas. Jadi apa sih kloroplas itu? Kloroplas adalah organel sel bermembran yang hanya dapat ditemukan pada sel tumbuhan. Organel ini sudah mengandung pigmen fotosintesis yang mampu menjalankan proses fotosintesis, sehingga tumbuhan tersebut tergolong sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian, kloroplas juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, kloroplas tersebar pada cairan sitoplasma. Yang kedua, kloroplas memiliki diameter sekitar 5-10 mikrometer. Dan yang ketiga, dari segi struktural, kloroplas memiliki membran rangkap. Nah, setelah ciri-ciri tersebut, kloroplas juga memiliki struktur, yaitu yang pertama bermembran luar. Membran luar dalam kloroplas merupakan membran yang sangat permeabel, yaitu dapat ditembus oleh zat. Fungsi dari membran luar adalah untuk mengatur keluar masuknya zat dari zat cair hingga padat. Yang kedua yaitu ruang antar membran. Terdapat ruang antar membran dalam kloroplas yang menjadi pembatas antara membran dalam dan juga membran luar. Yang ketiga yaitu membran dalam. Membran dalam adalah salah satu struktur kloroplas yang berfungsi untuk pembatas atau penghalang antara sitosul dengan stroma. Yang keempat, yaitu stroma. Stroma adalah bagian membran yang membungkus cairan kloroplas. Fungsi utama stroma yakni sebagai tempat terjadinya reaksi gelap fotosintesis yang menghasilkan produk berupa amilum dan pati. Yang kelima, yaitu tilakoid. Fungsi dari tilakoid menjadi tempat terjadinya reaksi terang, sekaligus berperan dalam menangkap cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Yang keenam, yaitu granum. Granum adalah bagian kumpulan tilakoid yang bertumpuk layaknya uang logam, yang berfungsi menjadi tempat berlangsungnya reaksi terang dan proses fotosintesis. Yang ketujuh yaitu DNA plastida. DNA plastida adalah kloroplas yang mengandung gen, yaitu faktor yang membawa pewarisan sifat pada plastida. Fungsi dari bagian ini adalah melakukan replikasi kloroplas dan pembelahan sel kloroplas. 8 yaitu ribosom. Ribosom adalah bagian dari membran dalam pada kloroplas. Fungsi ribosom yaitu sebagai tempat terjadinya sintesis protein. 9 yaitu plastoglobula. Plastoglobula merupakan senyawa kimiawi yang terkandung dalam kloroplas tumbuhan. Senyawa ini tersusun atas lipid yang berbentuk globul. 10 yaitu amilum atau pati. Amilum atau pati adalah produk dari hasil fotosintesis tumbuhan. Ketika tumbuhan melakukan fotosintesis, hasilnya akan disimpan dalam bentuk amilum atau pati. Kloroplas juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Fungsi kloroplas pada tumbuhan yang paling utama adalah menjadi tempat terjadinya proses fotosintesis. Adapun proses fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Reaksi fotosintesis terjadi pada membran internal dalam organel. Di dalam kloroplas akan berlangsung fase terang dan fase gelap dari fotosintesis tumbuhan yang nantinya menghasilkan energi, makanan, dan oksigen. Yang kedua yaitu sebagai penghasil energi. Karena menjadi tempat terjadinya fotosintesis, maka otomatis organel ini juga berfungsi menghasilkan energi bagi tumbuhan. Kloroplas mengonversi sinar matahari, air, dan karbon dioksida menjadi makanan dan energi bagi tumbuhan.